Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 2108260225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas blok kardiologi. Di sini saya mengambil judul takiaritmia. Takiaritmia sendiri ialah gangguan irama jantung dengan frekuensi lebih dari 100 kali per menit yang berasal dari atrium, AV junction, atau ventricle. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar dari takiaritmia sendiri. Di mana tuh definisinya sendiri, takiardia adalah denyut jantung cepat di atas 100 bpm akibat gangguan pembentukan atau hantaran impuls listrik jantung. Normal dari heart rate sendiri ialah dewasa 60 sampai 100, anak-anak 70 sampai 120, sedangkan bayi 100 sampai 160. Untuk mekanisme utamanya, yang pertama ada automaticity, yaitu otomatisitas sel pacu, re-entry, circuit re-entry, impuls berputar dalam jalur sirkuit, triggered activity, aktivitas yang dipicu setelah potensial depolarisasi abnormal. Yang keempat ada abnormal conduction, yaitu gangguan hantaran yang menyebabkan impuls cepat. Selanjutnya ada penyebab predisposisi. Yang pertama ada penyakit jantung struktural seperti gagal jantung, kardiomiopati, gangguan elektrolit, stres, kecemasan, kafein, alkohol, merokok, demam, hipoksia, anemia, hipotiroid. Ada obat-obatan seperti obat simpatomimetik serta riwayat keluarga dengan usia lanjut. Manifestasi klinis sendiri ialah palpitasi, berdebar, pusing, presinkop, sinkop, sesak napas, nyeri dada, lemas, cepat lelah. Nah, pada kasus berat bisa terjadi hipotensi, shock, gagal jantung, hingga henti jantung. Selanjutnya Selanjutnya ada klasifikasi aritmia sendiri. Yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asal, dia ada terbagi menjadi tiga, yaitu supraventrikular atau biasa kita sebut SVT, yaitu ada sinus takikardi, atrial flutter, atrial fibrilasi, vokal atrial takikardia. Yang kedua berdasarkan ventrikular atau VT, ventricular takikardi, ada ventricular fibrillation. Yang ketiga ada junctional, yaitu junctional takikardia. Selanjutnya ada berdasarkan respon respon dari ventrikel sendiri. Yang pertama ada reguler, ritmenya teratur, irregular, ritmenya tidak teratur, ada wide QRS lebih dari 120, ada narrow QRS atau kurang dari 120. Untuk berdasarkan hemodinamiknya sendiri ada stabil dan non-stabil, yang dimana kalau stabil dia tidak ada riwayat gagal jantung akutnya, tidak ada nyeri dada yang berat, kesadarannya baik. Untuk tidak stabil, itu biasanya hipotensi, nyeri dadanya iskemik, gagal jantung akut, hingga penurunan kesadaran. Selanjutnya ada takiaritmia supraventrikular atau SVT, di mana ada beberapa jenis, yaitu ada sinus takikardia, ada atrial flutter, atrial fibrilasi, AFNRT, AFRT, hingga vokal atrial takikardia. Di mana untuk EKG khasnya pada sinus takikardi, P-nya normal, IRS sempit, dia reguler. Untuk atrial flutter, dia gelombang F-nya itu berupa gambaran shawtooth dengan QRS yang sempit. Pada atrial fibrilasi, dia tidak ada interval R ke R, irregular. Selanjutnya dia QRS-nya juga menyempit. Nah, pada vokal atrial, dia biasanya P-nya itu abnormal, QRS-nya sempit, dan reguler. Untuk penata laksanaan takiaritmia sendiri, biasanya kita lakukan penilaian awal. Untuk penata laksanaannya kita lakukan A, B, C, D, E, yaitu airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Di mana kita nanti akan monitor EKG, tekanan darah, SpO2, terus kita akan mencari dan mengatasi penyebab, sehingga kita akan menilai stabilitas hemodinamik. Nah, setelah kita nilai stabilitas hemodinamiknya, kalau dia stabil atau tidak ada tanda instabilitasnya,
Kita lanjutkan ke terapi farmakologi, yaitu kita kontrol laju atau rate control, bisa kita beri beta blocker, metoprolol, esmolol, atau CCB, bisa diltiazem, verapamil, digoxin. Terus kita lakukan ritme kontrol juga, bisa kita lakukan kardioversi, bisa kita berikan amiodaron, eh, ada profafenon, terus kita lakukan kardioversi yang elektrik kalau misalnya pada pemberian obatnya dia gagal. Lalu kita beri antikoagulasi pada atrial flutter atau atrial fibrilasi. Kita lihat resikonya ada beresiko stroke. Kita beri antikoagulan, bisa warfarin atau heparin. Nah, jika tidak stabil, kita bisa lakukan kardioversi sinkron tersegera. Kita berikan sedasi jika memungkinkan dengan dosis 50 sampai 200 joule bipasik. Nah, untuk terapi farmakologinya bisa kita lakukan ablasi kateter, terutama pada FNRT, AFRT, vokal AT, CTA flutter, atau VT tertentu. Kita modifikasi gaya hidup, bisa olahraga teratur, hindari kafein, alkohol, rokok, dan kita kontrol komorbidnya. Misalnya ada riwayat hipertensi, DM, ada hipertiroid. Selanjutnya ada takiaritmia ventrikuler. Di sini terbagi ada beberapa, yaitu ada ventricular tachycardy dengan gambaran EKG khasnya itu ada QRS yang melebar lebih dari 120 ms dengan reguler. Terus dia ada ventricular tachyarrhythmia dengan EKG-nya itu QRS lebar dan irreguler. Terus ada torsades de Pointes, biasanya QRS-nya melebar, polymorphic, gate twisting. Terus ventricular fibrillation biasanya tidak ada kompleks QRS yang teratur. Untuk ciri klinisnya pada VT itu biasanya palpitasi, pusing, hipotensi, nyeri dada, risiko degenerasi ke ventricular fibrillation. Untuk ventricular tachycardy yang polymorphic biasanya gejalanya tuh klinisnya kayak ada iskemia, hipoksia. Pada torsados itu yang paling khas itu dia pusing dan sinkop. Nah, sedangkan pada ventricular fibrillation dia untuk ciri khasnya itu biasanya henti jantung yang mendadak. Nah, pada VT atau VF itu dia menjadi gawat darurat yang berisiko tinggi terkena henti jantung, jadi dia harus segera diselamatkan. Untuk penata laksanaannya tidak beda jauh dari penata laksanaan SVT tadi, di mana nanti pasien dengan takiaritmia ini eh, kita lakukan nilai stabilitasnya, ada tekanan darah, gejala gejala berat, gagal jantung, atau status mentalnya. Kalau nggak stabil, kita lakukan kardioversi sinkron segera. Kalau stabil, kita langsung lakukan terapi, bisa stabilkan hemodinamik, kita kembalikan laju ritmenya, kita cegah komplikasinya. Terus kita lakukan farmakologi sesuai jenis iramanya. Nanti ada ritme, ada pemberian antikoagulasi, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi dari takiardia sendiri. Nah, jadi komplikasinya itu seperti penurunan curah jantung, gagal jantung, sinkop atau pingsan, stroke, terutama pada atrial flutter atau atrial fibrillasi, serta henti jantung. Obat anti aritmia yang utama biasanya itu ada beberapa kelas, yaitu kelas satu dia tuh Na positif blocker. Contoh obatnya itu ada flecainide, propafenon. Jadi biasanya indikasinya itu SVT atau AF dengan efek sampingnya QRS yang melebar dan merasa pusing. Terus ada kelas 2 beta blocker, contohnya itu lidocaine, mexiletin, biasanya indikasi pada AVT atau iskemia. Efek utama itu ada tremor, kejang, dan hipotensi. Kelas 3 itu ada positif blocker di mana amiodaron, indikasi utamanya AF, PT, serta pencegahan rekurensi. Efek utamanya itu bradikardi, hipotensi, tiroid, dan hati. Ada kelas 4 itu CA2 positif blocker yang paling biasa sering digunakan itu ada diltiazem, veramil, SVT, kontrol laju AF. Terus kita lakukan terus ada efek samping utamanya itu bradikardia, terus ada blok AF, terus dia hipotensi. Terus di sini saya akan menjelaskan sedikit atau ringkas saja pola EKG yang cepat, di mana ada ritme sinus takikardi. Biasanya dijumpai
P-nya normal, QRS-nya sempit dan reguler. Atrial flutter itu ada gelombang F-nya berbentuk shawtooth. Terus ada atrial fibrilasi, dia tidak ada gelombang P-nya, R ke R-nya itu irreguler. AFNRT atau AFRT itu P tidak nampak atau retrograde, dia QRS-nya sempit dan reguler. Tuh FE itu ya biasanya garisnya tuh kacau dan tanpa kompleks. Nah, perlu kita ketahui kalau dia narrow itu QRS-nya kurang dari 120, sedangkan wide dia QRS-nya lebih dari 120. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tachyarrhythmia sendiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map dan menjelaskan mind map ini. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Baik, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.